Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tadabbur kita yang kini memasuki surat nomor 25 surat Al-Furqan. Ayatnya 21 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Semoga Allah menerima amal baik kita dan membalas berlipat ganda pahalanya. Saya juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 18 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezekinya, memberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketenteraman kepada kita sekalian, utamanya kepada yang berulang tahun pada tanggal 18 Maret ini. Juga saya mengucapkan selamat atas terpilihnya pemimpin baru negara Republik Islam Iran, Ayatollah Mujtaba Khomeini. Semoga beliau diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran, serta kebijaksanaan dalam memimpin perlawanan terhadap agresor Israel maupun agresor Amerika Serikat terhadap negara Republik Islam Iran. Saya juga mengucapkan berbelasungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas terbunuhnya para syuhada negara Republik Islam Iran yang kini telah mencapai tidak kurang dari 1.500 jiwa, termasuk di dalamnya adalah pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah Ali Khomeini, yang gugur sebagai syuhada di dalam memimpin perlawanan terhadap agresi yang dilakukan oleh negara dan bangsa Israel maupun negara dan bangsa Amerika Serikat.
Semoga amal baik beliau dan seluruh korban dimaafkan atau diterima amal baiknya, dimaafkan kesalahannya, diampuni segala dosa-dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Semoga padang dalane jembar kubure, dan yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, dan keikhlasannya. Saudara-saudara, marilah kita lanjutkan tadabbur kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina malaikah aw nazara rabbana laqadis ta'baru fi anfusihim ba'dal utwa akabira yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idil mujrimina wa yaquluna khizran ma'jura faqadimna ila mamilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ashabul jannati yauma idin khairum mustaqara fa akshanu maqila wa yauma tashaqqaqu shama'u bil ghamami wan nuzilal malaikatu tanzila al mulku yauma idinil haqqu lirrahman wa kana yauman alal kafirina asyira wa yauma ya'udu dhalimu ala yadhabbaihi yaqulu ya laitani taqaddamtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam adhaqid qufulan yu'nan qalila laqad adallani anid-dhikri ba'da idjani wa kana syaitanu lil insani qadula wa qala rasula ya rabbi inna qaumi laqaddu hadal qur'ana mahjura wa kadzalika sa'alna li kulli nabiyyin aduwam minnal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasyira wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah
dzalika linasya'al bihi fu'adaka warotalnahu tardila. Shadaqallahul adzim. Artinya, dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat kepada kami, atau mengapa kami tidak melihat Tuhan kami? Sesungguhnya mereka terlalu menyombongkan dirinya dan mendurhaka sebesar-besarnya. Pada hari tatkala mereka melihat malaikat, pada hari itu tidak ada kabar baik bagi orang-orang dosa. Dan mereka berkata, semoga ada penghalang yang kuat. Dan kami menuju kepada perbuatan mereka. Saya ulangi lagi. Dan kami menuju kepada perbuatan yang mereka lakukan, maka kami menjadikan itu seperti debu berserak. Debu yang berserakan. Pada hari itu, para penghuni taman baik sekali tempat tinggalnya, dan baik pula tempat istirahatnya. Dan pada hari itu tatkala langit pecah belah dengan awan dan para malaikat diturunkan, pada hari itu kerajaan benar-benar kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Dan hari itu adalah hari yang penuh kesukaran bagi orang-orang kafir. Dan pada hari tatkala orang yang lalim menggigit tangannya sambil berkata, sekiranya aku mengambil jalan bersama utusan, oh, celaka sekali aku ini. Sekiranya aku tidak mengambil orang itu sebagai kawan. Sesungguhnya ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah itu datang kepadaku. Dan setan itu senantiasa lari tanpa mengindahkan kepada manusia. Dan utusan berkata, Tuhanku, sesungguhnya kaumku memperlakukan Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Demikianlah tiap-tiap nabi kami buatkan musuh dari golongan orang yang dosa. Dan sudah cukup Tuhan dikau sebagai yang memberi petunjuk dan yang memberi pertolongan. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperkuat hatimu dengan itu, dan agar kami
menyusun itu dengan susunan yang baik. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat Al-Furqan surat nomor 25 ayatnya 21 sampai dengan ayat 32. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita masuk di dalam penjelasan ayat 21 sampai dengan ayat 32 surat Al-Furqan ini. Penjelasan yang pertama terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 21. Ayat 21. Turunnya malaikat dan Tuhan artinya turunnya siksaan yang diancamkan. Hal ini diterangkan lebih jelas lagi di dalam ayat berikutnya. Lihat pula tafsir nomor 263. Tafsir nomor 268. Kemudian penjelasan pada ayat 22, kata-kata hijran mahjuron mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung kepada siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Apakah diucapkan oleh malaikat ataukah diucapkan oleh orang durhaka? Jika yang mengucapkan itu malaikat, maka itu berarti bahwa kabar baik merupakan barang haram bagi orang durhaka. Ini sama artinya dengan ucapan bahwa mereka akan disiksa. Jika yang mengucapkan itu orang durhaka, maka kata-kata itu menjadi semacam permohonan untuk diletakkan sebuah penghalang yang kuat antara mereka dan siksaan mereka. Penjelasan pada ayat nomor 23, segala upaya, segala daya kaum Quraisy dihancurkan sama sekali dalam perang Badar, dan segala usaha mereka untuk menghancurkan kebenaran dibalas dengan setimpal. Penjelasan pada ayat 25. Gambaran perang Badar semacam ini juga diuraikan di dalam surat nomor 8 ayat 11 yang menyebutkan seterang-terangnya turunnya hujan dan menyebutkan pula turunnya malaikat. Ayat berikutnya menerangkan bahwa hari itu adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin, yaitu orang yang beriman kepada Tuhan yang Maha Pemurah
dan hari itu adalah hari kesukaran bagi kaum kafir. Sebenarnya penderitaan dan kesukaran yang dialami oleh kaum Quraisy dalam peperangan selanjutnya dengan kaum muslimin tidaklah sepahit seperti yang dialami oleh mereka dalam perang Badar. Penjelasan pada ayat 27. Para mufasir menyebutkan nama-nama orang yang bertempur bersama Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Badar. Tetapi apa yang diuraikan di dalam ayat ini bersifat umum dan acap kali orang yang berbuat jahat menyesali perbuatan yang ia lakukan bila ia merasakan akibat dari perbuatan jahat itu. Selanjutnya adalah penjelasan pada ayat 32. Kata ratala artinya ia mengumpulkan dan menyusun dengan baik bagian-bagian yang diucapkan. Quran suci diturunkan sepotong-sepotong agar wahyu ilahi itu menjadi sumber kekuatan bagi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengalami keadaan yang beraneka ragam selama hidupnya. Selain itu juga untuk membuktikan salahnya pendapat yang mengatakan bahwa Quran suci merupakan kumpulan kitab yang tidak teratur bagian-bagian ceritanya dan tidak saling berhubungan karena diwahyukan dalam keadaan yang beraneka ragam. Untuk menolak pendapat itu diterangkan bahwa semua urutan ayat-ayat Quran suci itu disusun dengan sempurna oleh Tuhan yang Maha Esa sendiri. Menurut ayat ini, susunan Quran suci adalah bagian dari rencana Tuhan yang dilaksanakan pada zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang menerima wahyu. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah tadabbur kita pada siang ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam mentadabburi Quran suci ini dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.